semuanya, salam dan bahagia. Saya Adinda Indira Aulia, mahasiswa Prodi PGSD dengan NIM 860465117. Di sini saya akan menyempurnakan tugas tutorial 3 dengan tema filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Sebelum pada prinsipnya, pembahasan yang pertama yaitu sebagai berikut. Apa sebenarnya makna pilar dalam pendidikan? Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat yang berdasar pokok di KBBI 2018. Pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga. Pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Tanpa adanya pilar, maka sistem pendidikan akan mudah goyah dan rapuh pada perubahan zaman. Pembahasan soal kedua yaitu Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip dasar kepemimpinan pendidikan yang sangat legendaris. Yang bertanya ada Engarso Sungtulodo, di depan menjadi teladan atau contoh yang baik. Kemudian yang kedua ada Engmadyo Mamonkarso, yaitu di tengah membangun semangat, ide, dan kemauan. Kemudian yang ketiga ada Tutpuri Handayani, di belakang memberikan dorongan moral dan arahan. Dari ketiga pilar tersebut bukan hanya sekedar menjadi semboyan saja, melainkan satu kesatuan yang utuh. Nah, bagaimana seseorang pendidik itu bisa memposisikan dirinya di hadapan peserta didiknya? Pembahasan yang ketiga merupakan analisis relevansi dan tantangan di era digital zaman sekarang. Nah, adapun relevansi dan tantangan pada prinsip tersebut, mana di satu itu sisi teknologi juga memberikan peluang yang besar melalui pembelajaran daring serta memberikan akses informasi yang tak terbatas. Namun di sisi lain juga ada tantangannya, yaitu kita akan membedah pada peran secara aktual. Yang pertama ada Engarso Sungtulodo. Relevansi di era digital ini, pada saat ini guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi muridnya, karena sekarang siswa sekolah dasar itu sangat akrab dengan medsos. Kemudian guru harus bisa memberikan contoh nyata. Bagaimana harus juga memberikan contoh nyata itu menjadi warga digital yang mempunyai etika yang baik. Adapun tantangannya, kesulitan untuk mengontrol pada jejak digital. Guru seringkali lupa bahwa sebuah aktivitas mereka itu di media sosial pribadinya, seperti pembuatan konten dan lain-lain. Nah, hal itu bisa dilihat serta ditiru oleh siswa maupun orang tuanya. Relevansi yang kedua yaitu Engmadyo Mamonkarso. Relevansinya, teknologi seringkali membuat interaksi sosial menjadi dingin dan individualis. Nah, disitulah peran guru harus hadir di tengah-tengah guna untuk mencairkan suasana, membangkitkan pada motivasi siswa, dan bisa memfasilitasi kolaborasi meskipun pembelajaran itu dilakukan secara jarak jauh. Kemudian tantangannya, fenomena pada pembelajaran Zoom atau daring tersebut akan seringkali adanya kelelahan mental pada anak. Akibatnya mereka itu terlalu lama menatap layar. Juga menurunnya motivasi belajar anak karena minimnya interaksi fisik. Nah, selain itu maraknya kecanduan game online yang membuat siswa tersebut bosan pada materi pembelajaran yang ada di sekolahnya. Yang ketiga ada Tutpuri Handayani. Relevansi adanya internet ini juga menyediakan sumber belajar yang tidak terbatas. Nah, peran guru dalam pembelajaran bukan hanya menjadi satu-satunya kamus berjalan di kelas. Prinsip ini menjadi sangat relevan karena menuntut guru dalam berperan sebagai fasilitator dan kurator. Nah, juga memberikan kebebasan kepada siswanya untuk dapat mengeksplorasi teknologi secara mandiri, namun juga harus diawasi dari belakang. Kemudian tantangannya yaitu ada ancaman cyberbullying. Seringkali di sini terjadi cyberbullying pada anak-anak. Nah, adanya konten-konten negatif itu juga merupakan tantangan, dan adanya plagiarisme digital itu juga menjadi tantangan bagi anak. Nah, hal itu dilihat bahwa siswa SD itu belum memiliki filter secara matang. Refleksi pembelajaran, pilar Ki Hajar Dewantara menjadi sebuah jawaban yang nyata atas persoalan pendidikan nasional, karena pada saat ini banyak maraknya cyberbullying, kecanduan gawai, dan adanya krisis pada karakter anak. Nah, pilar tersebut bukan hanya sekedar menjadi sejarah, melainkan menjadi obat dan kompas arah yang dapat menjawab pada krisis keteladanan, hilangnya motivasi, dan pada salah arah dalam pemanfaatan teknologi yang mencakup dalam 3 pilar yaitu Engarso Sungtulodo, Engmadyo Mamonkarso, Tutpuri Handayani. Nah, maka dari itu melalui pemahaman dari pilar-pilar tersebut, kita harus membawa pendidikan Indonesia ini menjadi maju tanpa adanya akar budayanya. Persoalan tersebut bukanlah kurangnya teknologi atau canggihnya kurikulum saja, melainkan adanya krisis sentuhan kemanusiaan. Teknologi hanyalah alat pencetak orang pintar, tapi pilar Ki Hajar Dewantara ini sebagai ruh yang mencetak orang baik dan beradab, karena masa depan bangsa ini tidak ditemukan oleh beberapa candi gawai di tangan anak-anak
karakter pilar Ki Hajar Dewantara yang tertanam di dalam jiwa mereka sendiri. Sekian video tugas dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.